Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin membahas mengenai HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language, yang dimana adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website agar dapat ditampilkan pada suatu web browser. Nah, HTML dapat dianalogikan sebagai pondasi awal dalam menyusun kerangka halaman web secara terstruktur sebelum membahas terkait tampilan desain dan segi fungsionalitas. HTML pertama kali dibuat oleh Tim Berners-Lee yang dimana merupakan fisikawan di lembaga penelitian CERN, yaitu yang terletak di Swiss. Nah, Bapak Berners-Lee ini itu mempunyai ide atau pemikiran mengenai sistem hypertext berbasis internet. Lalu pada tahun 1991, tim Bapak Berners-Lee ini itu merilis versi HTML pertama yang di dalamnya itu terdapat sekitar 18 tag. Nah, untuk sekarang HTML mengalami beberapa pengembangan dari sisi fitur serta informasi yang disajikan hingga versi yang terbaru, yaitu HTML5. Dan HTML5 ini adalah bahasa yang mempunyai tingkat popularitas yang cukup tinggi sehingga dijadikan sebagai web standar resmi di dunia pemrograman. HTML juga mengalami beberapa tahap perbaikan atau maintenance dan dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C, yang dimana pada tahun 2014 itu sudah terdapat yang namanya fitur semantik. Nah, fitur semantik ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengembang website dalam menyusun kode dan memberitahukan makna dari konten tersebut. Nah, sebagai contoh, itu ada tag artikel, ada tag header, dan ada tag footer. Dan contoh lainnya itu ada t-head, yaitu untuk menentukan heading dari suatu tabel atau judul tabel, dan juga ada t-body yang menentukan isi dari tabel tersebut, dan juga ada t-foot yang menentukan footer dari tabel tersebut. Nah, ini adalah fungsi utama penggunaan HTML itu sendiri, yaitu membangun tampilan website yang telah menerapkan metode semantik untuk memudahkan setiap pengembang dalam proses development dan maintenance. Dan kemudian HTML juga itu dapat dikolaborasikan dengan penggunaan bahasa CSS atau Cascade Style Sheet serta JavaScript, di mana peran HTML5 yaitu HTML versi yang sekarang itu berfungsi untuk menyusun kerangka dan struktur halaman website. Kemudian CSS itu berfungsi untuk menyusun atau memberikan tampilan desain meliputi warna, font, outline, dan lain sebagainya. Dan di sini ada JavaScript yang dimana memberikan sentuhan interaksi untuk memberikan pengalaman yang berbeda kepada user tersebut. Secara garis besar, terdapat 4 jenis elemen dari HTML. Yang pertama itu terdapat struktural. Nah, struktural ini adalah tanda yang menentukan level atau tingkatan dari sebuah tulisan. Nah, contohnya ini adalah H1. H1 ini heading 1, yang dimana akan memerintahkan browser untuk menampilkan ini heading 1 sebagai tulisan tebal besar yang menunjukkan sebagai heading 1. Nah, biasanya untuk tag H1 ini itu dipakai untuk judul suatu halaman. Lalu yang kedua, itu terdapat presentational. Nah, ini adalah tanda yang menentukan tampilan dari sebuah tulisan tak peduli dengan level dari tulisan tersebut. Contohnya, ini ada suatu tulisan yang dimana dibungkus menggunakan tag B. Ini tulisan yang dicetak tebal. Nah, tetapi tanda presentable saat ini itu sudah mulai digantikan oleh CSS dan tidak direkomendasikan untuk mengatur tampilan tulisan dalam suatu tag. Sehingga direkomendasikannya itu menggunakan CSS ya. Nah, yang ketiga
itu ada hypertext. Nah, hypertext ini adalah tanda yang menunjukkan peranala ke bagian dari dokumen tersebut atau peranala ke dokumen yang lain. Contohnya itu ada internal link, ada external link, yang dimana bisa diarahkan. Kalau misalkan external link itu mengarahkan ke suatu situs website lain, dan kalau internal link itu mengarahkan pada link website yang sama. Nah, sebagai contohnya ini ada suatu tag A yang dimana ada atribut ref yang mengarah ke learning.ujiantulis.com. Yang dimana di sini kalau misalkan diklik itu bisa mengarahkan pada website learning.ujiantulis.com. Nah, lalu yang keempat ini adalah widget yang dimana di situ ada beberapa tag ya, seperti tag button di situ untuk memunculkan suatu tombol atau bahkan bisa juga untuk menambahkan suatu atribut. Lalu yang kedua ada tag mengenai atau list item, yang dimana biasanya itu dibungkus menggunakan tag order list atau unordered list gitu ya. Nah, dan juga yang ketiga itu ada tag HR yang menentukan garis horizontal. Biasanya itu dipakai untuk menentukan batas suatu teks gitu ya. Dan juga yang keempat itu ada mengenai tag PR, yang dimana di situ bisa digunakan untuk menentukan baris baru. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.